Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ratna sebagai dosen mata kuliah Pancasila 74 dan teman-teman dari kelompok lain. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan teman-teman saya dengan saya sendiri, Qurratul Ayun, Wiwin Widayati, Amelia Ivana Limentara, Itania Indrawati, Wike Rizky Putri Utami, Sitime Ramadayanti, Ilham Jakaria. Dalam sesi presentasi kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan poin-poin penting tentang implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. 1. Secara umum, 2. Tingkat SD, 3. Tingkat SMP, 4. Tingkat SMA, lalu kelima, tingkat universitas. Baiklah, saya Amel akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam pendidikan secara umum. Implementasi Pancasila dalam pendidikan secara umum menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan dilakukan melalui bagian dari materi pembelajaran atau disebut juga instructional material, pendidikan kewarganegaraan atau disebut juga civic education di Indonesia. Upaya menjadikan pendidikan kewarganegaraan atau disebut juga PKN sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini pernah dilakukan pada masa Orde Lama, yakni dengan pelajaran Civic 1960, Orde Baru dengan menerapkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau disingkat juga dengan PMP Kurikulum 1975, 1984 dan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berdasar Kurikulum 1994. Orde Reformasi dengan pelajaran kewarganegaraan 2004, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2006 dan PPKN pada tahun 2013. Berdasar pengalaman tersebut, Pancasila selalu menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi muatan materi dari PKN. Pancasila sebagai konsep sendiri memiliki makna dan penjelasan yang beragam, sejalan dengan pendekatan dan pemikiran yang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu Indonesia. Implementasi Pancasila di tingkat SD. Konsep dasar pendidikan karakter di sekolah atau madrasah tentunya harus dilandaskan pada visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasahnya masing-masing, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam satu kurikulum dan mata pelajaran. Adapun pengembangan kurikulum yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan kembali proses integrasi nilai-nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran. 2. Budaya madrasah baik di lingkungan guru maupun siswa. Karena siswa akan belajar dari lingkungan terdekatnya, maka kita harus menciptakan budaya di sekolah atau madrasah yang diawali dengan adanya keteladanan dari guru dan orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekolah atau madrasah. 3. Pengembangan diri melalui program pembiasaan dan pengembangan minat dan bakat siswa. Yang dimaksud dengan program pengembangan diri adalah berbagai macam program tambahan atau pengembangan di luar proses pembelajaran reguler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah atau madrasah guna menunjang terwujudnya karakter dan budi pekerti siswa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan pendidikan di SMP dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukanlah pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Berikut ini adalah bentuk implementasi Pancasila dalam lingkungan pendidikan di SMP. Mengikuti dan menghidupkan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sila pertama dari Pancasila. Memberikan perlakuan yang sama sesama siswa ataupun pengajar meskipun berasal dari suku, agama, ras, ataupun budaya yang berbeda sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sila kedua. Tidak membeda-bedakan teman atau saling mendukung satu sama lain, menghormati, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada individu yang merupakan bentuk dari penerapan sila ketiga Pancasila. Mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat demi mencapai kepentingan bersama sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sila keempat, dan
ikut bekerja dalam kegiatan gotong royong, dan tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain sebagai contoh implementasi dari sila kelima. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila di tingkat SMA khususnya untuk siswa. Sila pertama, melaksanakan ajaran agama atau ibadah di rumah dan di sekolah, menghargai teman yang sedang beribadah dan tidak mengganggunya. Sila kedua, berteman tidak memilih latar belakang suku ataupun etnis, turut berpartisipasi membantu teman yang terkena musibah. Sila ketiga, menggunakan bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan guru, lebih mementingkan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, selalu mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan, selalu menerima saran dan pendapat dari teman. Sila kelima, ikut senang atas keberhasilan teman dan suka bersikap adil terhadap teman. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila di tingkat universitas. Yang pertama, implementasi sila ke-1. Jadwal kuliah sudah diatur dengan mengikuti waktu beribadah sehingga kita tetap bisa melakukan ibadah dan mementingkan agama yang dianut, serta adanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa kerohanian, misalnya UKM mahasiswa Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu, yang dapat memperdalam implementasi mahasiswa terhadap agamanya. Selanjutnya yang kedua yaitu implementasi sila kedua. Mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama, ras, suku, bangsa, serta tidak ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus, serta semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama. Yang ketiga yaitu implementasi sila ketiga. Melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, serta hal tersebut merupakan salah satu bukti adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Selanjutnya implementasi sila keempat. Penerapan suatu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal merupakan cerminan yang tepat dalam implementasi sila keempat. Misalnya rapat UKM, diskusi dalam kelas, musyawarah, penunjukan ketua BEM, pemilihan ketua senat mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi sila kelima. Penerapan persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester. Setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya, serta setiap mahasiswa berupaya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mencontek atau membuat plagiat atas hasil karya ilmiah teman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Implementasi Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai lingkup pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Penerapannya pun juga bertahap dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Terakhir, saran dari kelompok kami, yang pertama, bagi sekolah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah, pihak sekolah memberikan dukungan berupa program-program yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap siswanya. Yang kedua, bagi guru harus memberikan teladan terhadap siswa tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bagi orang tua semestinya ikut mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, bagi siswa agar senantiasa membiasakan diri untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya sendiri Quratul Ayun dan kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.